Haleluya, puji nama Tuhan. Sidang Jemaat Tuhan ini berkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, bertemu lagi kita semua dalam program GPDI VMM Menyapa. Mari kembali kita membaca renungan firman Tuhan kita pada hari ini yang terambil dalam kitab Injil Yohanes pasal yang keempat. Injil Yohanes pasal yang keempat kita baca di ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-48. Injil Yohanes pasal yang keempat di ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-48 dengan perikop Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anak itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara yang berkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi kita dalam kisah Yesus ya. Kisah Yesus menyembuhkan anak dari pegawai istana. Ketika pegawai istana ini mendengar bahwa Yesus pada saat itu sedang berada di wilayah Galilea, dia mengambil tindakan untuk bertemu dengan Yesus. Karena apa? Anaknya pada saat itu sedang sakit keras dan hampir mati. Dia mencari Yesus dan bertemu dengan Yesus. Dia berkata bahwa Yesus, tolonglah, anak saya sedang sakit keras. Dan apa yang Yesus katakan, saudara-saudara? Apa yang Yesus katakan? Jika dia tidak melihat tanda dan mujizat, maka dia tidak percaya. Tetapi harapannya pada saat itu, saudara-saudara, agar supaya Yesus datang melihat anaknya dan menyembuhkan anaknya. Lalu apa yang Yesus katakan di ayat yang ke-50, saudara-saudara? Ayat yang ke-50. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Saudara-saudara, hanya itu perkataan yang Yesus katakan kepada pegawai istana ini. Pergilah, anakmu hidup. Karena pegawai istana ini percaya, beriman, menjadikan perkataan Yesus itu rema dalam hidupnya, maka kuasa Tuhan itu benar terjadi. Harapannya pada saat itu supaya Yesus datang melihat anaknya langsung. Tetapi Yesus berkata bahwa pulanglah, anakmu hidup. Dia pun pulang kembali, saudara-saudara. Dalam perjalanannya pulang, dia bertemu dengan hamba-hambanya yang membawa kabar bahwa anaknya sudah hidup. Hamba-hambanya ini membawa kabar bahwa anaknya sudah sembuh pada saat itu. Lalu dia bertanya, pukul berapa anak itu sudah sembuh? Saudara-saudara, mereka mengatakan bahwa pukul 1 siang kemarin, saudara-saudara, demam anak ini sudah hilang. Lalu dia mengingat, saudara-saudara, mari kita baca di ayat yang ke-53. Di ayat yang ke-53, maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Dia mengingat di jam 1 itu kemarin, perkataan itu yang Yesus katakan, pergilah anakmu hidup. Nah, di jam yang sama, anaknya pun hidup dan sembuh. Saudara-saudara, ini adalah tanda yang Yesus berikan kepada pegawai istana ini. Mari saat ini kita juga mau bersama-sama belajar peka terhadap tanda Tuhan, peka terhadap perkataan Tuhan, saudara-saudara. Nah, Yesus mengatakan bahwa pegawai istana ini harus diberikan tanda dan mujizat agar supaya mereka percaya. Dia berharap Yesus datang langsung melihat anaknya, saudara-saudara. Tetapi Yesus mau memberikan tanda kepada pegawai istana ini agar mereka percaya. Dan benar, saudara-saudara, ketika dia mengingat di jam 1 itu, Yesus berkata, anakmu hidup, dan benar anaknya hidup di jam yang sama. Dia mengingat bahwa itu adalah tanda yang sudah Tuhan berikan kepadanya. Kita juga saat ini, saudara-saudara, apapun pergumulan-pergumulan yang sedang kita hadapi, mungkin saat ini juga kita sedang dalam dilema ya saudara-saudara, mungkin akan membuat satu keputusan dan kita masih bingung. Mari minta pertanda dari Tuhan. Minta Tuhan untuk memberikan tanda, biar kita peka dengan perkataan Tuhan, sehingga apakah ini kehendak Tuhan atau bukan, saudara-saudara. Kalau kita mengambil keputusan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka yakin dan percaya tentunya kita akan melihat penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Nah, inilah yang terjadi kepada pegawai istana ini. Yesus memberikan tanda kepadanya agar dia percaya. Dan benar, saudara-saudara, lalu ia pun percaya. Ia dan seluruh keluarganya percaya kepada
Tuhan. Amin. Saudara-saudara, kita juga tetap terus mau beriman kepada Tuhan, mau berharap kepada Tuhan. Kita yakin dan percaya pertolongan Tuhan itu selalu ada, asalkan kita beriman, percaya akan kuasa Tuhan, perkataan Tuhan. Amin. Peka terhadap suara Tuhan, peka terhadap perkataan Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan dan apa yang bukan kehendak Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan kita saat ini. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang sudah kembali datang kepada kami semua saat ini. Biarlah kami tetap terus belajar dan belajar kepada firman-Mu untuk peka ya Tuhan, untuk tahu apakah ini tanda dari Engkau. Sehingga ketika kami mengambil keputusan, kami percaya keputusan kami ini ya Tuhan datangnya juga dari Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami membawa seluruh sidang jemaat Tuhan GPDI Filamati Mas ke dalam tangan-Mu. Ya Tuhan, mari Engkau menjamah, melindungi, memelihara ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan dalam setiap pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh seluruh sidang jemaat Tuhan, Engkau Allah yang tetap turut campur tangan ya Tuhan, buka jalan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur selesai dalam renungan firman Tuhan kami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.